Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau share pengalaman saya waktu yang tepat untuk nyetok lebaran, khususnya untuk yang jualan fashion ya. Mau fashion muslim atau fashion biasa juga harusnya pas lebaran di Indonesia itu sama-sama naik. Karena ya kita sudah didoktrin dari dulu baju baru, alhamdulillah saat lebaran ya. Ya nggak apa-apa tuh, bagus ya buat penjual, untuk pedagang kayak kita, untuk penjual kayak kita, pebisnis kayak kita. Oke, kita langsung mulai ya. Pertama, sebenarnya untuk waktu yang tepat bila mana nyetok lebaran itu sebenarnya teknis banget, karena tiap bisnis pasti berbeda. Itu banyak sekali faktornya. Faktor yang paling dominan itu pertama forecast ya. Tentu teman-teman kalau nggak punya forecast, peramalan nanti lebaran itu terjual berapa, mau nyetok juga jadi nggak akan akurat, karena kalau kelebihan stok jadinya bisa gawat, juga kekurangan stok juga sama-sama gawat. Jadi meminimalisir kegagalan itu dengan cara forecast. Ini teknis ya, kalau teknisnya nggak akan saya bahas nanti. Yang saya bahas share pengalaman. Saya cuma ngasih clue aja, silakan teman-teman hitung-hitung nyetok berapa dan kapan itu melalui faktor-faktor ini. Satu, forecast tadi udah saya sebutkan. Yang kedua, handling time atau lead time. Bedanya apa handling time sama lead time? Kalau di teknik industri itu, kalau handling time itu satu proses yang panjang. Itu biasanya pengiriman dari satu vendor ke vendor lain, itu namanya handling time. Di antara itu ada proses-proses kecil itu namanya lead time. Jadi kalau secara formal atau secara bakunya itu seperti itu. Cuman ya bagi kita UMKM samain aja lah antara handling time sama lead time. Itu intinya adalah butuh waktu berapa lama dari tiap proses. Dan prosesnya bisa teman-teman kan beda-beda ya. Ada yang produksi sendiri, ada yang nyetok dari Cina, misalkan ada yang beli bahan baku sendiri. Itu harus dihitung tiap prosesnya untuk menelurkan satu SKU, satu pieces, nyetok bahan baku berapa lama, terus cutting berapa lama, lalu jahit berapa lama dan seterusnya. Itu harus dihitung lead time-nya. Dan itu bisa banget dihitung karena itu bukan sesuatu yang susah ya, itu sesuatu yang sederhana. Ngejahit itu udah ketebak berapa lama, ngirim bahan baku juga ketebak berapa lama, tinggal ambil rata-ratanya aja. Itu harus teman-teman harus tahu. Lalu yang terpenting adalah cash in hand-nya, punya cash berapa. Sekarang udah forecast, sudah tahu handling time untuk menurunkan satu pieces itu berapa, uangnya nggak ada ya percuma juga kalau uangnya nggak ada, atau uangnya kebanyakan sehingga nggak melakukan forecast, nggak melakukan handling time, bisa-bisa teman-teman bisa overstock. Ketika overstock itu nyesek. Saya pernah mengalami overstock setelah lebaran, bukannya dapat cuan malah dapat stok. Alhasil harus ngobrol habis lebaran ya, sayang sekali jadinya nggak dapat cuan. Jadi ini 3 faktor penting kalau teman-teman menghitung teknisnya akan dibahas di sini. Silakan teman-teman harus punya data itu, terus ulik sehingga ketemu data. SKUA harus nyetok sekian di tanggal sekian, mulai nyetok di tanggal sekian, sehingga nanti lebaran penjualnya akan sekian. Ini teknis dan itu saya cuma ngasih clue aja. Nah, yang saya mau share yaitu yang lebih simplifikasinya plus pengalaman yang saya alami nyetok menghadapi lebaran, khususnya fashion muslim ya, atau fashion pada umumnya. Oke, nomor 1, soal waktu. Nah, ini sederhana, soal waktu. Ini ibaratnya ada timeline dari lebaran 1 ke lebaran 2. Ini 12 bulan lah, katakanlah 12 bulan. Kan kita nggak mungkin beres lebaran 1 langsung nyetok di sini di bulan ke-12, ini nggak mungkin. Jadi ini nggak mungkin. Bulan ke-12 nggak mungkin. Lalu kalau 10 bulan, katakanlah 10 bulan juga nggak mungkin, karena waktu 10 bulan sebelum lebaran tren baru bisa tercipta. Jadi kapan dong? Yang paling mungkin adalah minimal 6 bulan. Untuk skala UMKM ya, bukan skala dunia kayak H&M, kayak apalah ya. Kalau skala dunia beda lagi, karena ada handling time yang berbulan-bulan, ada produksi yang berbulan-bulan. Ini skala UMKM. Jadi 6 bulan ini nggak mungkin, saya arsir. Kalau kita nyetok lebih dari 6 bulan sebelum lebaran yang kedua, itu nggak mungkin. Atau 1 bulan ketika dimulai bulan puasa gitu ya, baru mulai nyetok juga itu nggak mungkin. Kenapa? Karena kita akan rebutan sama sama seller-seller lain yang punya vendor kita akan rebutan. Jadi kalau saya pakai vendor jahit, itu akan rebutan. Jadi 1 bulan itu juga nggak mungkin. Kecuali kalau teman-teman punya vendor yang khusus buat teman-teman atau produksi sendiri, kalau 1 bulan mungkin. Sehingga ketemu angkanya di antara 6 sampai 1 bulan sebelum lebaran kedua. Ini angka falsifikasi sederhana sekali ya teman-teman. Jadi nyetoknya di antara min 6 bulan sampai min 1 bulan. Ya kalau saya biasanya
ambil gampang aja, di tengah aja, minus 3 bulan. Nah, kalau teman-teman nonton video ini di bulan Januari dan lebaran itu tanggal April ya, insya Allah sudah saatnya memang untuk nyetok untuk lebaran. Kalau saya sudah saatnya. Itu dari sisi waktu. Lalu yang kedua, ini sederhana ya sisi waktu ya teman-teman. Yang kedua soal cash. Nah, sekarang oke, kita nyetok 3 bulan. Cashnya ada nggak? Nah, kalau nggak ada juga nggak bisa nyetok. Atau cashnya kebanyakan, hati-hati. Ya udah, kita 3 bulan kita habisin cashnya, kita habisin uangnya untuk nyetok lebaran, hati-hati. Itu hati-hati. Nah, di sini saya ngasih pengalaman. Jadi saya bikin barometer nih dari banyak ke sedikit. Jadi kalau cashnya banyak, saran saya yang di stok itu ya semua SKU aja, semua SKU. Misalkan teman-teman punya 200 SKU, itu ya stok untuk lebaran, hitung forecastnya untuk lebaran terjual berapa, semuanya di stok. Itu kalau cashnya teman-teman banyak, uangnya banyak. Atau di bawah dari itu ternyata uangnya nggak banyak, ya best only, ya best seller only lah, setidaknya best seller only teman-teman stok untuk lebaran. Lalu kalau misalkan teman-teman udah kuat juga untuk nyetok best seller only, saran saya stok bahan baku aja. Kenapa bahan baku? Kalau bahan baku kan dia terdiri dari beberapa SKU ya, jadi nggak harus dipotong langsung atau diproduksi langsung menjadi barang jadi. Jadi misalkan kain A itu kan bisa SKU 1, SKU 2, SKU 3, SKU 4, SKU 5. Jadi kita bisa lebih aman di situ. Dengan uang yang sedikit kita bisa memproduksi beberapa SKU yang lebih banyak meskipun ya stoknya nggak banyak. Kan karena cashnya nggak banyak. Kalau cashnya lebih sedikit lagi, nggak bisa nyetok, ya saran saya ya sudah naikin harga. Karena ketika lebaran itu demand-nya tinggi, orang seakan-akan mau jual apapun juga kebeli untuk fashion tuh. Dibeli sama orang, apalagi kalau udah seller ini habis. Jadi kita yang sisa-sisanya tuh ke kita dan harga berapapun dibeli. Itu pengalaman saya. Jadi kalau nggak mampu nyetok, karena uangnya nggak ada, misalkan terpaksa naikin harga supaya Anda lebih optimum profitnya. Berapa banyak, berapa sedikit, nah itu tergantung bisnis teman-teman ya. Ini makanya saya bikin dalam skala barometer aja. Jadi kalau banyak semua SKU, kalau cashnya nggak banyak best seller only. Kalau ternyata nggak cukup juga uangnya untuk best seller only, bahan baku aja. Bahan bakunya untuk apa? Untuk semua SKU. Karena kan berbeda ya, karena bahan baku bisa mencakup semua SKU. Lalu kalau nggak ada uangnya lagi ya naikin harga. Gitu teman-teman, itu adalah pengalaman saya atau pandangan saya bagaimana nyetok menghadapi lebaran. Nah, siap-siap lebaran tahun ini di April. Jadi ya lebih cepat dari tahun lalu ya, karena tiap tahun tuh maju 11 sampai 12 hari. Sekian aja, semoga sukses jualannya. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Jika iya, boleh tolong subscribe channel saya ini, atau mau nanya juga boleh tuliskan di kolom komentar. Kalau pertanyaannya menarik, nanti mungkin saya upload di shorts atau di TikTok atau di Instagram saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.